Pemirsa, polisi menangkap supir Bank Jateng Cabang Wonogiri yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. Pelaku ditangkap usai 1 minggu menjadi buronan polisi. Polisi menangkap sopir bank yang membawa kabur mobil berisi uang senilai 10 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta setelah diburu selama 1 minggu. Kasus berawal saat sopir bank itu nekat membawa kabur uang 10 miliar rupiah saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi ini terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal yang disiapkan pihak bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir namun justru pergi meninggalkan lokasi. Kemudian mobil operasional tersebut ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah tidak ada. Dari sopir Bank Jateng yang membawa lari uang 10 miliar, alhamdulillah dari Polresta Surakarta sudah menangkap pelaku utama di daerah Panggang, Gunung Kidul Selatan, pukul 4 tadi pagi. Untuk tim masih di TKP, dalam artian masih melengkapi bukti yang ada, mencari dan menelusuri apa saja yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Demikian. Berapa orang yang diamankan? Untuk sementara masih 1 orang yang kita amankan. Polisi masih mendalami pihak lain yang terkait dengan perampokan ini. Aturan Bang. Masuk lo kayak Sebuah rekaman CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh 5 orang pelaku. Terlihat salah satu pelaku masuk ke dalam ruangan kantor dan menggasak uang dari dalam brankas milik perusahaan jasa pengiriman barang sebesar 240 juta rupiah. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat mengendus identitas dan keberadaan para pelaku. Pelaku berinisial PAY yang juga merupakan mantan karyawan dan otak pencurian berhasil ditangkap di kawasan Marapalam, Padang Timur. Tak lama berselang, polisi juga meringkus 4 orang rekannya yang lain. Kepada polisi, pelaku PAY mengaku nekat melakukan pencurian lantaran terjerat utang pinjaman online dan judi daring. Dugaan yang pertama mungkin sakit hati kepada owner BNT tersebut, dan kedua kalau kita telusuri untuk salah satu pelaku kembali utang untuk membayar, karena setelah kita konfrontir kepada tersangka yang lain, untuk yang pelaku satu ini kebetulan owner yang di Marapalam, utangnya mungkin banyak. Polisi menyita barang bukti sisa uang hasil curian serta beberapa unit ponsel. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 orang terduga pengedar sabu. Kedua pelaku ini ditangkap di lokasi yang berbeda dengan bukti 10 paket sabu. Penangkapan 1 pelaku dilakukan di sebuah kandang ayam di Bontoramba, Jeneponto. Sementara pelaku kedua ditangkap di depan sebuah toko di dekat rumahnya di Matirobaji. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 10 paket sabu dengan berat 1,3 gram, 1 set alat hisap, serta 2 buah ponsel. Untuk kepentingan pemeriksaan, kedua terduga beserta seluruh alat bukti dievakuasi ke unit Satres Narkoba Polres Jeneponto. Sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu, sehingga tim mengarah ke sana dan melakukan penggeledahan. Di situ didapati lelaki Muhammad Awal sementara duduk dan dilakukan penggeledahan. Keduanya dijerat pasal 114 masalah bandar atau pengurusan barang.
Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Harus Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 2 pencuri yang babak belur dihakimi massa di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua pelaku yang membawa senjata tajam bermodus menawarkan barang dagangan ke pemilik toko lalu mengambil 1 karung buah asam. Usai menerima laporan warga, polisi bergegas mendatangi lokasi penangkapan maling di sebuah gudang barang dagangan di Bangkalan, Jawa Timur. Mobilnya siapa dia? Setibanya di lokasi, 2 pencuri tengah dihakimi massa usai kepergok mencuri. Kedua pelaku babak belur dihajar warga yang emosi. Namun berkat bantuan tokoh masyarakat setempat, polisi bisa mengevakuasi kedua pelaku. Kejadian berawal saat salah seorang pelaku berpura-pura menawarkan barang dagangan kepada korban. Namun saat korban lengah, pelaku kemudian mengambil 1 karung buah asam dagangan milik korban. Beberapa saat kemudian, korban yang tersadar dan melihat aksi pelaku langsung meneriaki maling. RS berpura-pura akan menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga, karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Kemudian setelah RS kembali, kemudian RS kembali lagi ke gudang milik korban. Selanjutnya RS ini mengambil 1 karung asam. Kedua pelaku yang ternyata membawa senjata tajam kemudian digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di bawah pohon di Sungai Petalun, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penemuan mayat ini sontak membuat warga geger. Warga di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di bawah pohon. Mayat tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Warga pun langsung berbondong-bondong untuk melihat kondisi tempat kejadian perkara. Setelah menghubungi aparat desa, tim kepolisian sektor Balige langsung ke tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi korban. Mayat korban sudah dibawa ke rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo terus berupaya untuk mengungkap kematian korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Dari hasil otopsi diketahui jika korban dimutilasi dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Polisi telah berhasil menangkap pelaku mutilasi terhadap Tiara Angelina Sarswati, warga desa Made, Lamongan, yang jenazahnya ditemukan di kawasan Pacet, Mojokerto. Proses otopsi terhadap korban juga telah dilakukan oleh tim forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum di Porong Sidoarjo. Sejak hari pertama penemuan potongan tubuh korban hari Sabtu lalu, tim forensik telah menerima 310 potongan tubuh korban. Dari hasil otopsi, diketahui jika korban dimutilasi dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Untuk memastikan identitas korban, tim forensik akan melakukan tes DNA terhadap korban dan keluarga korban. Sampai hari ini, hari Senin, kami sudah menerima potongan tulang belakang daripada korban mutilasi ini. Dan proses ini juga masih terus berlanjut dalam tindakan otopsi kami.
Saat ini seluruh potongan tubuh korban disimpan di ruang forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku mengungkap motif pelaku yang tega menghabisi nyawa pasangannya yang di luar nikah ini. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh karena sakit hati dengan perilaku korban yang temperamen. Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aipaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, diamankan oleh polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi teman wanitanya di kamar kosnya sendiri. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan korban. Korban juga sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Saat ini, tersangka berada di tahanan Polres Mojokerto untuk diperiksa secara intensif. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, tim Resmob Polres Mojokerto menangkap terduga pelaku mutilasi di Pacet di sebuah rumah kos di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga pelaku. Tim Resmob Polres Mojokerto Minggu dini hari menangkap terduga pelaku mutilasi di Pacet. Terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Usai mengamankan terduga pelaku, polisi melakukan olah TKP dan membawa sejumlah barang bukti dari kamar kos, diantaranya bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Menurut Ketua RT setempat, anggota polisi dari Polres Mojokerto dan Polrestabes Surabaya datang ke wilayahnya dan meminta izin untuk menangkap terduga pelaku. Polisi memang sudah siap apa-apa ya, memang sudah siap, jadi apa ya, penangkapannya pun memang langsung. Jadi di kedok-kedok itu tidak menjawab, akhirnya hidup. Terus apa saja yang dibawa? Sekilas tadi memang yang terakhir dibawa itu kayak seperti bantal, guling yang ada bercak darahnya. Terus yang terakhir tadi itu sapu kerik sama cikra. Ada darahnya juga. Ada darahnya juga. Kini kamar kos terduga pelaku dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.